Kembali lagi bersama aku Joshua Fransko Halawa. Aku dari kelas Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan 4A. Dan hari ini aku bakalan memberikan suatu informasi lagi bahwasannya kita akan membuat media kompos serta komposnya. Lalu bagaimana cara membuat dan apa saja yang dibutuhkan? Langsung aja teman-teman, untuk membuat media komposnya pertama yang kita butuhkan adalah ember, yang dimana ember ini saya pakai ember bekas cat, dan kita butuh bolongan sebanyak 4, dimana ini untuk nanti untuk pipa, dan selanjutnya untuk kerannya, dimana kerannya ini nanti untuk memanen hasil dari komposnya. Nah selanjutnya teman-teman, kita butuhkan pembatas untuk media komposnya, yang dimana ada bahan-bahan dari sayuran hijau dan daun kering, lalu ada pupuk kandang. Lalu nanti setelah itu kita akan panen di bawahnya. Selanjutnya kita butuh pipa untuk di tengah-tengahnya. Dan selanjutnya untuk media komposnya kita butuh 4 paralon, yang dimana masing-masing dari paralon ini kita bolongin untuk memberikan ruang dimana nanti di sini menjadi tempat untuk oksigen, sehingga pembusukan menjadi lebih cepat. Nah, keempat paralon ini nanti kita masukkan dari masing-masing lubang yang sudah kita buat ini. Selanjutnya kita membutuhkan bahan untuk membuat komposnya. Nah, bahan untuk membuat komposnya ada yang pertama sayuran hijau yang sudah kita cincang-cincang halus. Semakin halus cincangannya, maka proses pembusukannya semakin cepat, sehingga semakin cepat juga kita memperoleh panen pupuk kita. Selanjutnya kita butuhkan pupuk kandang. Dan yang terakhir kita butuh sampah kering, yang dimana saya pakai adalah kardus dan juga daun-daun kering. Dan ingat, perbandingannya adalah 2:1, yang dimana 2 untuk bahan kering dan 1 untuk bahan yang hijau. 2:1 ya teman-teman, jangan lupa. Nah, teman-teman, setelah tadi kita sudah rangkai, seperti ini hasil akhir dari media untuk kompos kita. Nah, paralon yang tadi 4 sudah kita masukkan ke tempatnya masing-masing seperti ini. Selanjutnya keran airnya juga, ini untuk memanen dari hasil komposnya nanti, dan hasil akhirnya di dalam seperti ini. Pipa yang di tengah ini berguna untuk menjadi akses udara oksigen agar pembusukan dari media kompos nanti menjadi cepat. Seperti ini teman-teman, ini hasil akhirnya. Teman-teman, yang pertama kita masukkan adalah media keringnya. Nah, media keringnya tadi itu yang saya gunakan adalah daun-daun kering dan juga kardus yang sudah dicaca. Ingat teman-teman, semakin halus kita mencaca, maka semakin cepat proses dari pembusukan dan semakin juga cepat kita memanen hasil komposnya. Seperti ini. Nah, jadi ini adalah dasar. Yang pertama kita masukkan. Bahan kering sudah kita masukkan menjadi dasar. Selanjutnya yang kita masukkan adalah pupuk kandang, di mana pupuk kandang ini berguna untuk mempercepat proses pembusukan dari 2 bahan, yaitu bahan kering dan sayur hijau. Nah, kita masukkan, kita tuang.
Setelah itu, yang terakhir kita masukkan adalah sayur hijaunya. Di sini saya pakai sayuran-sayuran yang masih hijau, jangan yang terlalu busuk ya teman-teman, karena kita di sini mengharapkan hasil yang optimal gitu. Jadi ini adalah lapisan terakhir teman-teman. Kita tabur setelah pupuk kandang. Ingat teman-teman, perbandingan dari pupuk kering, yaitu daun-daunan kering dan kardus, adalah 2:1. Jadi 2 untuk bahan keringnya dan 1 untuk bahan yang basah atau bahan yang hijau. Ingat teman-teman, jadi pastikan yang lebih banyak adalah daun kering, lalu selanjutnya dilapisi dengan pupuk kandang, dan yang terakhir daun hijau. Begitu seterusnya sampai memenuhi dari ember. Nah, teman-teman, setelah ini nanti sudah penuh, seperti yang saya katakan tadi, pertama adalah bahan yang kering, selanjutnya pupuk kandang, dan yang terakhir adalah bahan yang hijau atau sayuran hijau. Nah, begitu selanjutnya kita ulang lagi dari yang kering, selanjutnya pupuk kandang, dan bahan yang hijau sampai memenuhi ember kita ini. Nah, begitu teman-teman sampai akhirnya semuanya sudah tersusun dengan rapi. Kita akan tutup dan kita aduk selama seminggu sekali sampai nanti 1 bulan baru kita boleh memanen komposnya. Nah, kita panen dengan cara memutar dari keran ini. Nah, nanti selanjutnya ada air, dan air itu siap kita gunakan untuk menjadi kompos. Teman-teman, itu adalah ilmu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, di mana proses pembuatan media kompos dan juga komposnya. Nah, seperti yang saya bilang di awal, semua bahan harus sesuai dengan syarat, karena kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan agar hasil yang kita dapatkan bisa menjadi maksimal juga teman-teman. Nah, sekian teman-teman apa yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu dan kita bisa menjadi bertukar informasi, dan kita bisa mencobanya di rumah kita dan berguna untuk kita juga. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. See you.